Asia rute Surabaya-Singapura yang hilang kontak dengan ATC Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 6.24 waktu Indonesia bagian Barat menyita perhatian dunia. Sebabnya sebanyak 155 penumpang dan awak kabin berada di pesawat AirAsia KZ8501 tersebut. Ya Allah, semoga aja bukan papa. Ayo dong, Pa, angkat teleponnya. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Selamat pagi Ibu, saya dari pihak penerbangan maskapai AirAsia mau bertanya apakah betul ini keluarga dari Bapak Herman dan Ibu Linda? Iya, betul, dengan saya anaknya. Izin Ibu, saya ingin menginfokan berita yang kurang mengenakan bahwasanya Bapak Herman dan Ibu Linda termasuk dalam korban jatuhnya pesawat AirAsia yang berangkat ke Singapura pagi hari tadi Ibu. Hah? Apakah berita itu benar, Pak? Iya Ibu, berita tersebut benar. Baik, Pak, terima kasih atas infonya. Siap Ibu, terima kasih. Kak Clara, kok nggak ngabarin? Iya nih, maaf nggak ngabarin. Kak, masuk dulu Kak. Aku ngambil masker dulu ya. Oh iya, makasih. Mbak mau minum apa? Minum apa aja? Mbak kesini sendiri. Suaminya kemana? Lagi di luar kota. Lagi ada perlu apa kesini? Tumben-tumbenan. Saya kira udah lupa sama saya. Lagian sih 5 tahun gak ngabarin aja enggak. Iya, lagi banyak urusan, Dek. Kakak tuh dopain aja deh. Jadi gini, Papa kan pernah bikin surat wasiat terkait warisan. Mbak kan lagi ada keperluan keuangan. Mbak sih niatnya mau minta bagian dari warisan Mbak. Oh, jadi Mbak mau nyuruh saya jual rumah ini. Maaf Mbak, kalau buat hal kayak gitu saya nggak setuju. Loh, kok nggak setuju? Mbak kan juga punya hak di rumah itu. Pokoknya saya nggak setuju ya Mbak. Mohon maaf nih Mbak, saya kan sebentar lagi ada kerjaan, jadi saya mau keluar. Kalau Mbak coba mau ngomongin hal yang kayak gini lagi, nanti aja deh kita bicarain lain hari aja. Duh, gimana ya? Apa saya ke rumah paman saja ya?
Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam, ada apa Clara? Paman lagi di mana? Lagi sibuk gak? Enggak nih, kenapa? Ada apa? Aku pengen ketemu Paman. Kira-kira Paman bisa gak? Oh ya udah, gimana? Ditonton aja ya. Iya, ditonton aja. Ya udah. Ya udah Paman, sampai ketemu di sana ya. Iya. Baik. Sini duduk. Mau minum apa? Apa aja Paman? Ada perlu apa, Clara? Gini Paman, Papa kan pernah bikin wasiat terkait rumah. Kebetulan bisnis aku lagi ada masalah. Tadi aku sudah ketemu Albert. Aku sih ada niat mau jual rumah itu, tapi Albertnya nggak mau. Waduh, gimana ya? Coba deh nanti Paman pikirin dulu ya, buat cari jalan tengahnya, bagusnya gimana. Pokoknya Clara sama Albert sabar aja ya. Nanti bakal ada solusinya. Ya udah Paman, aku sih cuma nyampein itu aja. Aku minta tolong banget ya Paman. Maaf ganggu ya. Aku pulang dulu. Ya udah, hati-hati. Iya Paman. Assalamualaikum bang, malam bang. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Apa kabar ini Pak Tanjung? Alhamdulillah sehat bang. Abang sendiri gimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat-sehat aja Pak Tanjung. Gimana Pak Tanjung? Ada cerita apa ini ya? Iya nih bang, ada masalah kecil sih. Jadi ini kan si Albert sama Clara sempat mempermasalahkan harta waris bang. Kayaknya saya butuh banget nih abang jadi penengahnya nih. Istilahnya mediatornya lah bang. Oh bisa. Ini masalahnya mau diselesaikan lewat mana ya Pak Tanjung? Bisa lewat pengadilan atau dengan jalur mediasi? Wah, kalau sampai ke pengadilan saya kurang gimana gitu bang. Kalau bisa secara kekeluargaan aja bang, bisa nggak? Nanti kita selesaiin lewat jalur mediasi ya. Ya udah boleh bang. Atur aja bang. Tapi untuk jalur mediasi itu kita harus minta persetujuan dari Bu Clara dengan Pak Albert juga Pak Tanjung. Kalau seandainya mereka setuju, baru nanti saya persiapkan segala keperluannya. Termasuk saya nanti akan menghubungi Pak Tanjung untuk meminta data tentang semua permasalahan ini Pak Tanjung. Oke bang, boleh bang. Nanti saya siapkan dulu data-datanya bang. Oke siap Pak Tanjung. Oke bang, oke. Terima kasih bang. Sama-sama Pak Tanjung. Salam buat keluarga. Iya bang. Misi, assalamualaikum. Oh iya, siapa ya? Saya Pak Hans, kuasa hukumnya almarhum Pak Herman. Oh iya Pak, masuk aja. Oh, iya. Apa kabar Bu? Baik Pak. Iya, saya datang kemarin setelah dihubungi oleh Pak Tanjung. Saya diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada di keluarga Ibu Clara. Oh iya, tadi paman saya juga sudah memberitahu saya, katanya Pak Hans mau datang sini. Iya, Bu. Jadi sesuai dengan informasi yang saya dapat dari Pak Tanjung, Ibu Clara minta saya untuk memediasi
permasalahan antara Bu Clara dengan Pak Albert. Oh iya Pak, terus gimana ya Pak solusinya? Baik Bu, jadi masalah Bu Clara dan Pak Albert ini bisa kita selesaikan melalui proses mediasi. Proses mediasi ini bisa dilakukan secara tertutup dan terbuka ataupun secara formal atau informal. Jadi Ibu Clara memilih proses mediasi ini secara apa ya Bu? Saya sih inginnya secara tertutup atau keluarga saja Pak. Baik Bu, jadi sebelum kita berlanjut ke mediasi, saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk keperluan data yang nantinya kita pakai dalam proses mediasi. Oh boleh Pak. Jadi yang menjadi pokok permasalahan ini apa ya Bu? Oh jadi gini Pak, almarhum papa saya membuat surat wasiat hak atas pembagian rumah yang sekarang menempati adik saya. Saya sih inginnya saya mendapat bagian hak dari warisan itu. Lalu yang akan menjadi keinginan Ibu Clara untuk disampaikan pada saat proses mediasi nanti apa ya? Saya sih inginnya saya mendapat bagian hak dari warisan tersebut atas penjualan rumah tersebut. Oke Bu, saya kira informasinya cukup. Nanti setelah ini saya akan menginfokan waktu dan tempat untuk kita melakukan mediasi pada Bu Clara dan Pak Albert. Apakah Ibu sudah siap untuk saya pertemukan dengan Pak Albert di proses mediasi nanti? Oh siap Pak, nanti infokan saja saya melalui WA. Oke, siap. Terima kasih. Baik Bu, kalau gitu sekarang saya pamit. Sampai ketemu lagi nanti di saat proses mediasi. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ya? Saya Hans Pak, kuasa hukumnya almarhum Pak Herman. Oh iya, silakan masuk dulu. Oh, iya. Silakan Bang, duduk. Oh iya, terima kasih Pak Albert. Apa kabar Pak Albert? Alhamdulillah saya sehat Pak. Pak Hans sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya Pak, jadi saya datang ke sini setelah dihubungi oleh Pak Tanjung. Pak Tanjung bilang katanya Pak Albert meminta bantuan saya untuk menyelesaikan masalah di keluarga Pak Albert. Oh iya, kemarin juga paman saya, Pak Tanjung itu ngabarin saya katanya bakal ada orang ke rumah untuk bantu permasalahan saya dengan kakak saya. Jadi sesuai informasi yang saya dapat dari Pak Tanjung, Pak Albert ini meminta saya untuk memediasi antara Pak Albert dengan Ibu Clara. Iya betul Pak, kira-kira solusinya bagaimana ya Pak ya? Jadi untuk permasalahannya Pak Albert ini bisa kita selesaikan melalui proses mediasi Pak. Proses mediasi ini bisa kita lakukan secara tertutup maupun terbuka, ataupun secara formal atau informal. Jadi untuk proses mediasi ini cara apa yang mau Pak Albert tempuh? Kalau menurut saya sih tertutup saja Pak, dan secara kekeluargaan, gak usah lah itu terbuka, itu kan urusan keluarga. Baik Pak Albert, jadi sebelum kita nanti masuk pada proses mediasi, saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Pak Albert untuk keperluan data yang nantinya akan kita pakai dalam proses mediasi. Oh oke, boleh Pak, boleh. Jadi yang menjadi pokok permasalahan ini apa ya Pak? Jadi gini Pak, kan ayah saya itu sudah meninggal dan dia meninggalkan wasiat untuk warisan. Dan kakak saya ini, Kak Clara, dia minta bagian warisan dia Pak. Lalu yang menjadi keinginan dari Pak Albert sendiri untuk disampaikan nanti pada proses mediasi apa ya Pak? Jadi warisan itu kan berbentuk rumah ya Pak. Kakak saya ini minta bagian, otomatis rumah itu harus dijual. Sedangkan saya nggak mau rumah itu dikotak-katik ataupun diapa-apain Pak. Saya ingin rumah itu tetap berdiri di situ, nggak ada mau dijual Pak. Oke, baik Pak. Ini datanya sudah saya dapat. Jadi saya kira nanti informasinya cukup saja. Nanti setelah ini saya akan menghubungi Pak Albert lagi untuk memberitahu waktu dan tempat mediasi. Jadi apakah nanti Pak Albert sudah siap untuk saya pertemukan dengan Ibu Clara di dalam proses
mediasi. Oh tentu Pak, boleh. Saya siap untuk ditanya. Baik, terima kasih Pak. Siap Pak. Oke Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Oke silakan boleh. Mari Pak, terima kasih. Selamat datang Pak Tanjung, silakan Pak. Bu Clara, silakan duduk. Ibu Pak Aber, silakan Pak. Oke, silakan duduk Bapak-bapak, Ibu sekalian. Selamat sore. Apa kabar? Sore Pak. Iya, apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan langsung memulai proses sidang mediasi ini. Sebelum mulai proses sidang mediasi ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Hans Agustian SH.MH. Terakhir yang kita sama-sama ketahui adalah saya mantan kuasa hukum dari almarhum Pak Herman dan Ibu Linda. Dan untuk sekarang saya ditunjuk sebagai mediator oleh keluarga dari almarhum Pak Herman dan Ibu Linda. Dan ini adalah SK sertifikat mediator saya yang saya sudah bagikan di file-file yang Bapak Ibu sekalian terima, yang saya sampaikan, lampirkan dokumennya. Dan jadi tahapannya ini pertama akan saya bacakan dulu pengertian atau atas mediasi ini apa, lalu saya akan membacakan aturan-aturan dari mediasi ini, dan kemudian nanti akan dibacakan pernyataan pembuka dari para pihak gitu. Saya mulai dari mediasi dulu ya. Mediasi itu apa? Jadi mediasi itu adalah proses negosiasi, penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Ya, jadi itu adalah pengertian dari mediasi sendiri. Lalu, saya akan membacakan peraturan-peraturan daripada mediasi ini ya. Yang pertama, menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa. Lalu yang kedua, tidak akan menyebarkan seluruh informasi berkaitan dengan proses mediasi kepada pihak di luar pemohon dan termohon serta mediator. Ketiga, bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan sukarela dan bukan merupakan rekomendasi atau keputusan mediator. 4. Tidak ada mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap mediator sebagai pelaksana mediasi. 5. Bahwa mediator bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan. 6. Bahwa mediator tidak dapat memberikan pendapat hukum maupun memberikan jasa konsultasi hukum baik kepada pemohon maupun termohon. 7. Apabila proses mediasi mengalami kebuntuan, pemohon dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Itu adalah peraturan-peraturan tentang mediasi ini. Lalu di luar dari itu nanti ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan pernyataan pembukaan dari para pihak yang dimulai melalui pertama dari pihak Ibu Clara, lalu dilanjutkan ke pihak Bapak Albert. Dan untuk memastikan proses mediasi ini berjalan dengan baik, maka nanti proses sangga menyangganya akan kita berikan secara bergantian. Jadi dalam arti kata lain, kalau satu pihak sedang berbicara, nanti pihak lain atau pihak lainnya
harap bersabar menunggu gilirannya berbicara. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dimengerti ya. Ya, baik kalau misalkan sudah bisa dimengerti, kita mulai pada kelanjutannya dengan proses pembacaan pernyataan pembukaan dari pihak Ibu Clara. Silakan Bu Clara. Dengan ini, saya sebagai pemohon ingin mengajukan permohonan terkait sengketa waris yang terjadi antara saya, Clara Iskandar sebagai kakak, dengan Albert Iskandar sebagai adik, yang mana saya ingin mengambil hak saya atas waris yang sudah tercantum di surat wasiat berupa 1 unit rumah di Jalan Pondok Indah Raya, Jakarta Selatan. Dengan ini saya sebagai pihak termohon ingin mengajukan permohonan terkait sengketa waris yang terjadi antara saya, Albert Iskandar sebagai adik, dengan kakak saya, Clara Iskandar, dengan maksud saya ingin mempertahankan warisan peninggalan orang tua saya berupa 1 unit rumah di Jalan Pondok Indah Raya, Jakarta Selatan. Pokoknya Kak, aku nggak mau ya kalau rumah ini sampai dijual. Albert mau kemana? Tunggu dulu. Udah, oke. Pak Tanjung, ini Pak Tanjung coba dulu dengar. Ini kenyataan dari sini develop dia untuk sementara, dari sini kita rehat dulu. Jadi setelah ini saya akan dengan Albert dan baru bicara besar. Nanti kalau saya sudah dapat solusinya, baru nanti kita akan berkumpul lagi. Saya rasa sekian dulu ya Pak Tanjung dan Bu Clara ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Sebenarnya alasan Ibu Clara sangat bersyukur untuk menjual rumah tersebut, kenapa ya Bu? Jadi gini Pak, sebenarnya perusahaan saya sedang mengalami masalah keuangan selama pandemi ini. Saya menjalankan usaha tanpa ada pemasukan. Seluruh aset saya sudah habis dijual dan sekarang saya mendapatkan peluang untuk bangkit. Saya menang tender, saya harus menjalankan proyek tersebut dengan modal sekurang-kurangnya 3 miliar. Dan itulah mengapa saya ingin menjual rumah tersebut, karena itu satu-satunya yang saya harapkan. Sebenarnya masalah yang mendasar sekali kenapa sampai Pak Albert sangat bersikukuh untuk tidak menjual rumah tersebut. Kenapa ya Pak? Saya sebenarnya ingin membeli rumah tersebut dengan cara membayarkan sepenuhnya hak dari kakak saya atas rumah tersebut. Tetapi tidak melalui kredit bank karena saya ini tidak mau kena bunga bank. Tapi saya baru mempunyai kemampuan membayar sebesar 4 miliar. Dan juga alasan saya nggak mau menjual rumah tersebut karena rumah tersebut itu adalah rumah masa kecil saya. Saya tumbuh besar di sana, saya manjat-manjat pohon di sana. Dan begitulah Pak alasan saya. Baik, selamat datang kembali Bapak-Bapak Ibu sekalian. Setelah saya mendengarkan beberapa pernyataan dari Ibu Clara dan Bapak Albert, saya menyimpulkan beberapa hal untuk memberikan opsi terkait penyelesaian permasalahan ini. Untuk opsi yang pertama adalah Ibu Clara menerima pembayaran sebesar 4 miliar yang ditawarkan oleh Bapak Albert, dengan kemudian membayarkan kekurangannya 2 miliar pada tahun berikutnya. Lalu untuk opsi yang kedua, Bapak Albert membayar sepenuhnya hak Ibu Clara sebesar 6 miliar dengan rincian
4 miliar dengan uang yang sudah ia punya, dan sisanya 2 miliar melalui pinjaman dari bank dengan menjaminkan surat rumah tersebut. Dengan pertimbangan bunga bank yang didapat Bapak Albert dengan pinjaman RP2M jauh lebih ringan apabila dia harus membayar bunga bank dengan pinjaman 6 miliar. Lalu opsi yang ketiga, Bapak Albert dan Ibu Clara mau tidak mau harus menjual rumah tersebut untuk membagi warisan tersebut sesuai dengan amanat almarhum orang tua ibu bapak sekalian. Dengan pertimbangan ibu bapak sekalian harus merelakan kenangan yang orang tua ibu bapak yang sudah ibu bapak dapat melalui rumah tersebut yang sudah sekian lama ibu bapak pertahankan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bapak Albert dan Ibu Clara untuk menentukan opsinya. Nah, untuk pertama mungkin dari Ibu Clara. Baik, setelah saya mendengarkan beberapa opsi dari Pak Hans, saya lebih memilih pada opsi yang pertama, yaitu saya menerima pembayaran 4 miliar yang ditawarkan Albert dengan kemudian membayarnya kemudian 2 miliar pada tahun berikutnya. Baik, Bapak Albert. Kalau saya pikir-pikir sih saya juga setuju dengan opsi yang pertama. Jadi saya membayar 4 miliar ke Kak Clara, lalu membayar 2 miliar pada tahun berikutnya. Kalau saya setuju itu. Baik, jadi saya anggap solusi untuk menyelesaikan masalah ini sudah kita dapatkan ya, Pak Tanjung. Dan setelah itu saya akan dokumentasikan persidangan mediasi ini dengan dokumen perjanjian perdamaian yang kemudian akan kita tanda tangani secara bersama, lalu akan kita sahkan melalui pejabat negara atau notaris. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti saya akan siapkan dokumennya dan kita akan I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know